Halo teman-teman, pada kesempatan hari ini saya sendiri Putu Chandra Wiguna dengan NIM 2100570 dengan mata kuliah yaitu adalah rekayasa perangkat lunak sendiri. Eh, saya di sini akan mempresentasikan rancangan produk saya, rancangan aplikasi saya. Di sini saya menggunakan aplikasi Udu sebagai aplikasi bantuannya sendiri. Kita pertama yaitu adalah masuk ke Udunya dulu. Nah, setelah ini kita yaitu melakukan masuk ke akun kita. Jika telah membuat akun, kita masuk langsung ke database kita. Di mana kita akan memasukkan yang pertama yaitu adalah email dan password sendiri. Nah, setelah kita mempunyai akun, di sini saya mempunyai database yang bernama Toko Chandra Bayu sendiri. Saya konekkan dan muncullah tampilan menu utamanya. Di sini ada menu penjualan, penagihan, pembelian, persediaan, dan barcode. Di sini menu-menu ini yang akan saya gunakan. Nah, pertama kita masuk di menu persediaan sendiri. Nah, di sini ada beberapa menu-menu yang dapat kita pilih sendiri. Ada menu penerimaan barang, order pengiriman, dan return sendiri. Nah, untuk menambahkan produk, kita akan masuk ke menu produk sendiri. Nah, di mana kita dapat memencet kata buat. Untuk menambahkan produk, misalnya saya produknya adalah gas hidrogen UHP. Ya, misalkan. Nah, di sini karena produk ini saya menjadi agen di sini. Di sini saya mengisikan yaitu adalah memberi tanda centang pada dapat dijual dan dapat saya beli juga ini produk. Di sini dapat kita menambahkan foto. Misalnya saya telah ada foto namanya H2 JPG dan di sini langsung terlihat. Di sini ini sudah terisi otomatis untuk kebijakan penagihan jika misalnya kita ingin ganti yaitu adalah jumlah dikirim. Ketika dikirim kita bisa menerima uangnya dengan harga jual produk itu misalnya saya gunakan EP 2.500.000 misalkan. Pajak pelanggan jika tidak ingin memberi pajak bisa dihilangkan. Nah, untuk modalnya di sini saya menggunakan modal yaitu senilai misalnya 2 juta. Kategori produknya dan referensi internal di sini kita mendapatkan tambahan di mana kita bisa mendapatkan referensi internal. Misalnya referensi internal saya gunakan yaitu H2 misalnya. H2. Di sini untuk barcode sendiri H2UHP karena tidak boleh sama dengan yang lain. Juga saya dapat menambahkan di sini ada barcode. Tentunya saya menggunakan misalnya H2, misalnya UHP 321 itu misalnya, Pak. Untuk di persediaan ini kita bisa menambahkan beratnya, misalnya berat produk kita dalam satuan kilo yaitu 50 kilo misalnya. Untuk volumenya ini adalah volume menggunakan kubik. Jadi misalnya saya gunakan 6 kubik sendiri. Untuk lama pengiriman misalnya saya gunakan 1 hari. Nah, di sini kita juga dapat mengupdate kuantitinya, yaitu stok di tangan misalnya saya buat 30 unit. Kita apply. Nah, di sini saya dapat simpan. Saya simpan produk ini. Oke. Dapat kita print label. Nah, label ini yang akan di print ini adalah daripada barcode nanti yang akan dicetak.
Misalnya saya cetak dan terlihatlah produk labelnya. Di sini labelnya bisa kita lihat. Ini dia barcode yang telah kita buat tadi. Nah, setelah kita mengisi ini, kita telah mengisi ini semua, yaitu dalam produk ini sendiri, kita dapat menambahkan vendor tentunya, yaitu misalnya vendornya saya buka di bagian pembelian, tampilan utamanya seperti ini untuk menu pembelian. Misalkan saya nambahkan order ya. Di sini ada pemasok sendiri. Nah, di sini terlihat ada pembuatan vendor. Ini beberapa vendor yang telah saya tambahkan. Misalnya saya buat vendor. Di sini namanya PT Linde, gitu ya. Misalnya Linde Indonesia, gitu ya. Kita juga bisa menambahkan fotonya jika kita ingin menambahkan. Misalnya di sini kita memasukkan alamat daripada vendor kita sendiri. Nah, misalnya nama jalannya saya gunakan Jalan Denpasar itu ya, Denpasar Utara. Di sini kita pilih kotanya, misalnya kita memakai kota Denpasar. Terus ada provinsi, di sini dapat kita pilih. Misalnya kita gunakan provinsi Bali aja ya. Untuk kode pos bisa diisikan jika ada kode pos. Untuk nomor telepon dan ponsel juga bisa diisikan. Di sini saya misalnya menggunakan 0857 3965 6746 misalnya. Oke, untuk bahasanya mungkin biasa kita bisa pilih bahasa Indonesia. Jika ada emailnya, mungkin kita bisa menambahkan email di sini nantinya. Begitu. Kita simpan vendor kita, dan vendor telah jadi. Begitu. Kalau ingin menggantinya, kita dapat pencet kata sunting di sini. Gitu. Nah, jadi setelah itu misalnya kita melakukan yang namanya ada nama pelanggan baru misalnya. Jika ada nama pelanggan baru, kita dapat menambahkan nama pelanggan kita di menu penjualan, kita masuk dan memencet order. Di sini ada pelanggan. Nah, misalnya pelanggan kita yaitu adalah pelanggan baru ini. Misalnya kita buat namanya di sini Chandra Wiguna gitu ya. Oke, di sini kita bisa memberikan namanya misalnya Jalan Nusa Indah. Ya. Di sini misalnya kotanya kita pakai kota Denpasar. Untuk provinsinya saya pilih Bali. Untuk kode posnya bisa diisi. Ini untuk kode negara sudah isi otomatis dengan nomor ponsel misalkan 081 082 ya. Oke. Nah, misalnya seperti ini. Di sini kita dapat pilih bahasanya adalah bahasa Indonesia. Kita simpan. Nah, di sini saya membuat yaitu adalah perusahaan. Jika ininya saya sunting ini bisa. Saya misalnya ini tanggal saya individu. Nah, gitu. Langsung kita simpan kembali. Oke. Nah, kali ini kita akan membuat yang namanya pembelian kepada vendor kita, gitu. Dimana saya akan membuat penawaran kepada vendor kita. Yang pertama kita klik buat, begitu. Kita di sini dapat memasukkan misalnya adalah PT Linde Indonesia. Gitu. Setelah kita akan membuat permintaan dan penawaran baru kepada ini.
Untuk referensi pemasok bisa diisi. Untuk order deadline, di sini adalah sudah masuk pada tanggal berapa, ini terisi otomatis di sini. Jadi kita bisa memilih untuk tanggal, misalnya tanggal 30, terus day-nya, dan kita bisa memesan produknya. Misalnya tadi kita inputkan adalah hidrogen UHP. Nah, ini dia, kita inputkan tadi. Misalnya kita tadi jumlah kita masih ada 10. Kita mesennya 10 misalnya. Kita mesen 10, sini sudah otomatis akan tergantikan sendiri. Ini sudah termasuk pajak, jika ingin menghilangkan pajak juga. Jika ingin mengisikan pajak, juga bisa. Nah, kita akan simpan tentunya. Simpan. Kita cetak daripada permintaan kita. Cetak. Ya, akhirnya telah dikirim, statusnya yaitu adalah permintaan dan penawaran kita telah dikirim kepada vendor kita. Kita konfirmasi ordernya jika produknya telah ada. Di sini otomatis. Dan akhirnya kita dapat mengorder pembelian kita. Nah, ketika produk kita sudah sampai, kita dapat memvalidasinya. Jika ini benar, sudah sampai. Saya validasi. Saya akan transfer. Dan akhirnya order produk kita sudah selesai sendiri. Nah, jadinya sudah masuk di sini. Order produk pembelian. Di sini otomatis terlihat jika kita sudah. Kita cek lagi. Sama. Kita dapat membuat bill. Ya, kita membuat bill di sini. Saya konfirmasi saya ingin membayarnya pada hari ini di tanggal pada akuntansi. Saya memilih tanggal jatuh tempo, yaitu adalah 30 hari. 30 hari, saya ingin membayar barang saya yang telah sampai hari ini. Saya konfirmasi kembali. Oh, error kembali ya. Sebetulnya saya simpan dulu. Soalnya, dan saya konfirmasi masih error. Tapi sudah masuk ke request untuk pembeliannya sendiri. Masih masuk di sini. Order produknya. Di sini kita bisa melihat ada tagihan dan ada pengiriman. Nah, untuk pengirimannya telah dikirim. Selanjutnya pada tagihan, kita dapat mengkonfirmasi jika tagihan kita sudah berhasil atau tidak. Sebelumnya kita diminta untuk memvalidasi apakah produk kita itu sudah sampai atau tidak. Nah, kita kembali ke menu persediaan. Di sini kita mendapatkan penerimaan sendiri. Nah, penerimaan tersebut di sini akan terdapat beberapa penerimaan jika produk itu telah mendapatkan penerimaan sendiri. Nah, di sini ada namanya order pengiriman. Di order pengiriman tersebut kita dapat melihat yang telah mengirim barang kepada kita. Nah, untuk pada menu penjualan sendiri, itu ada beberapa hal yang kita dapat buat. Misalnya kita membuat penawaran kepada konsumen kita, gitu. Saya ketik buat. Di sini saya menambahkan, misalnya channel Wiguna. Di sini sudah termasuk otomatis di sini, yaitu adalah alamatnya. Untuk syarat pembayarannya mungkin dia akan menggunakan 15 hari. Untuk expiration barang tiba yaitu adalah misalnya saya tanggal 29 dengan menambahkan produk misalnya
hidrogen UAP ya, H2OH. Misalnya dia membeli satu dengan pajaknya sekian, pajaknya segini, kita dapat menyimpannya. Simpan. Nah, penawaran ini sudah jadi. Kita konfirmasi kepada pelanggan kita. Di sini kode unik otomatis terbuat sendiri. Saya konfirmasi. Akhirnya saya sudah mengorder, pelanggan saya telah mengorder penjualan. Nah, di sini terdapat barangnya telah sampai. Nah, kita dapat memvalidasinya sekarang. Ketika kita pencet validasi, oke, segera transfer. Akhirnya telah divalidasi. Ini kita dapat order yang siap difakturkan. Ada beberapa yang telah kita selesaikan, misalnya penjualan tadi. Kita siap untuk membuatkannya faktur. Kita bisa membuat di sini create invoice, create and review invoice. Saya konfirmasi. Dan saya ketika dia sudah membayar pelanggan tersebut, yaitu waktu pelanggannya ini, kita dapat merekam pembayarannya sendiri. Misalnya kita rekam pembayarannya, dia menggunakan Bank Indonesia di sini, dan lunas. Di sini pelanggan Chandra Wiguna telah melunasi pembayaran kita di sini. Dan kita tentunya dapat melihat laporan daripada penjualan hari ini. Misalnya dalam bentuk grafik ataupun bentuk diagram bulat seperti ini. Yaitu tepatnya pada hari ini. Sudah masuk pelanggan. Di sini pun juga sudah masuk. Yaitu adalah order penjualannya. Senilai 2.770.000. Untuk tagihan sendiri, nah tagihan ini sendiri kita sudah dapat melihat beberapa tagihan, yaitu termasuk invoice yang tadi yang telah dibuat itu telah lunas langsung dan terekam. Dapat membuka ini jika kita ingin melihat tagihan kita sendiri ini sudah lunas, ataupun kita bisa melihat tagihan vendor kita. Kita ini mempunyai vendor, kita lihat tagihannya. Di sini tadi ada tagihan kita. Di sini saya konfirmasi. Masih error ternyata. Maaf, sebelumnya juga masih error. Nah, saya konfirmasi lagi. Masih error. Oke, saya pencet cetak di permintaan penawaran. Setelah terekam, di sini pun juga kita bisa melihat laporan pembelian kita dalam bentuk grafik ataupun apa. Di sini hari ini pada tanggal 27. Di sini adalah total pembayaran pembelian kita hari ini kepada vendor. Di sini kita bisa melihat ukurannya, berat kotornya ataupun apanya kita bisa pilih di sini. Ya sudah masuk full bill. Kita juga dapat mengirimkan ini kepada vendor kita, itu melalui kirim email. PT Indonesia, emailnya misalnya Chandra Wiguna 16.022.003 @gmail.com misalkan. Kita simpan.
Saya kirimkan email. Dan sudah terkirim. Ada yang bisa. Di sini terlihat semuanya statusnya dan ordernya sudah terlihat sendiri. Begitu. Saya cetak. Sudah. Nah, itu untuk di mana yaitu adalah di mana penjualan, penagihan, pembelian, dan persediaan sendiri daripada semua ini yang telah kita tawarkan begitu. Nah, kita dapat melihat juga beberapa fitur. Misalnya kita ingin menggunakan fitur-fitur tertentu, misalnya seperti barcode sendiri. Di sini fitur barcode sendiri kita bisa menggunakan barcode scanning ya untuk merepost ini sendiri. Sebelumnya saya ingin mengambil barcode yang telah kita buat di hidrogen UHP ini misalnya. Misalkan kita ambil barcode-nya, saya print labelnya. Saya print satu label. Nah, saya print labelnya. Di sini saya buka labelnya. Saya perbesar untuk memudahkan kita untuk men-scan nantinya. Kita dapat membuka menu barcode. Misalnya kita inventory adjustment. Misalnya kita menambahkan produknya yaitu H2 UHP. Misalnya kita tambahkan produknya 4. Saya konfirmasi. Saya menggunakan handphone untuk men-scan barcode ini. Dan juga kita bisa menambahkannya tentunya. Di sini ada 39 unit. Misalnya saya tambahkan menjadi 35 unit misalnya yang telah kita scan. Kita juga bisa menggunakan hal ini untuk lebih cepatnya. Dan saya akan melakukan ini ya barcode. Sebelumnya saya akan membagi layar saya. Tidak bisa ya. Ya. Di sini saya scan menggunakan handphone saya. Dan sudah bertambah produknya. Untuk lebih lanjut terkait dengan barcode akan saya buatkan video terpisah nantinya agar lebih mudah dipahami terkait dengan barcode ini karena ini sungguh sensitif jika dia error sekali karena pembacaan kode yang tidak jelas. Sekian penerangan saya terkait dengan aplikasi inventory berbasis barcode. Saya akan membuat part 2-nya.